Ya, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya dengan Mbak Ningsi. Hari ini kita kedatangan tamu kita ya untuk bertanya-tanya nih sekitar rumah yang ada di Gri Arta Sukasari Residen ya bersama dengan Mas Andreas ya. Silakan Mas Andreas. Oke, jadi saya mau tanya-tanya nih Bu Ningsi ya. Bu Ningsi kan terkait host ya atau sekaligus marketing. Andreas mau bertanya Bu, mungkin satu-satu ya. Andreas sudah siapin nih untuk buat bahan pertanyaannya ya. Ada ruko dan ada beberapa rumah dengan sektor komersil dan subsidi gitu. Paling Andre mau nanya dulu nih terkait perbedaannya subsidi dan komersil Bu Ningsi. Mungkin boleh bisa dijawab Bu. Oh iya, kalau terkait untuk unitnya antara subsidi dengan komersil ya. Kalau untuk komersil dan subsidi itu ya terkait lebih dari harganya yang paling utama ya. Yang paling utama itu di harganya untuk komersil itu kurang lebih di angka 300 jutaan kurang lebih ya. Kalau subsidi kan itu ada minimal dari pemerintah kan di 185 juta ya. Kurang lebih seperti itu untuk di harganya mungkin bisa dilihat. Lalu untuk tipe rumahnya juga untuk komersil itu dia tipenya di atas dari 30. Karena kalau yang subsidi itu khusus di 30 ya, di 30 per 60, tapi kalau untuk komersil bisa di atas lebih dari 30, baik 32 maupun 36 dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu Mas Andreas. Oke, gitu. Jadi terima kasih Bu Ning sudah menjawab ya. Mungkin untuk Andre lanjutin nih Bu. Ini kan Andre dapet nih, sepertinya ini klaster Sanur dan klaster Nusa Dua ya. Siap Pak. Nah, mungkin kalau saya tanya dari kedua unit tersebut di perumahan Gri Arta Sukasari Residen, yang lebih dominan atau best seller nih unit apa Bu? Nah, kalau untuk yang best sellernya dari Gri Arta Sukasari Residen itu bisa diambil di Sanur, di Cluster Sanur ya? Betul. Karena di sana best sellernya kenapa? Karena dia dari tipenya sama model rumahnya juga udah terkini ya, lebih terkini, yang lebih modern karena dia konsepnya konsep terakota kurang lebih seperti itu, sama luas bangunannya yang di 36 per 60, jadi lebih luas bangunannya lebih luas dibanding sama yang Nusa Dua kurang lebih seperti itu. Gitu, dengan konsepnya konsep terakota, tipenya juga lebih besar di 36, dengan ceilingnya sudah sampai 4,7 kurang lebih seperti itu. Gitu. Wah, ini bagus juga Bu ya, termasuk dari unit best seller juga nih ya. Betul. Nih Mas Andreas kalau boleh sedikit masukan, kalau emang kira-kira lebih minat ya, sebenarnya sih lebih bagusnya ambil di Sanur. Kenapa? Karena dia dengan Nusa Dua hanya beda sedikit, kurang lebih segitu ya. Kurang lebih beda selisih angsurannya 200 sampai 300 ribuan untuk selisih angsurannya dari Nusa Dua ke Sanur itu. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan nih income-nya mencukupi, kalau saran saya lebih baiknya ambilnya ke Sanur karena dia sudah minim renov, terus dengan modelnya yang terkini dengan modern ya, kurang lebih seperti itu, terus konsep smart door lock-nya juga sudah ada, ceilingnya juga sudah sampai 4,7 gitu kan, dengan luas kamarnya juga cukup luas-luas ya, kurang lebih seperti itu untuk klaster Sanurnya gitu. Plus ada free AC-nya ya, free AC-nya sama smart door lock untuk rumahnya, kurang lebih gitu. Berarti Nusa Dua dan Sanur ini memiliki spek dan berbeda Bu ya? Betul, betul. Ini gimana nih Bu kalau soal masalah persyaratan itu? Ini boleh tanya-tanya Bu ya? Boleh, iya boleh banget. Jadi gini Bu, Andre ini kan karyawan swasta. Posisi saat ini statusnya bisa dibilang sebut ya kontrak. Tapi sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun berjalan ya? Betul. Dengan catatan gaji atau salary bersih per bulan Andre itu nyangkup di 5.500.000. 5.500.000. Betul. Ya. Apakah bisa Bu untuk Andre selaku bujangan nih ya? Single ya berarti ya? Single ya? Belum menikah ya? Belum dong. Mikirin rumah dulu Ibu. Ya, itu bagus ya. Justru yang paling utama harus sudah punya hunian dulu ya. Betul. Gitu sih ya. Gitu. Jadi Andre udah 3 tahun selaku kontrak, karyawan kontrak ya. Gajinya transfer 5.500.000. Apakah bisa Ibu? Andre kayaknya kagum sekali dengan unit yang di Gri Arta Sukasari Residen seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada di unit Sanur nih. Andre kayaknya tertarik Sanur banget nih. Ya, bisa gak tuh Bu?
Ya, dengan tadi gajinya sudah transfer. Gajinya, income-nya Mas Andre di 5.500.000 ya. Betul. 5.500.000 lumayan itu agak itu juga ya, mepet ya. 5.500.000 mepet banget ya. Kalau untuk Sanur dengan income-nya kalau tetap itu kan kurang lebih yang di efisien diambil itu kurang lebih 50%. Kurang lebih kan punya angsuran di luar Mas Andreas? Alhamdulillah kosong Ibu, nggak Kosong, ada. aman ya? Aman. Tapi yang paling utama BI checking nih, aman nggak BI checking? Aman Bu sejauh ini. Banget atau koknya banyak ya? Sejauh ini aman Bu. Oke. Gitu. Kalau pengajuan KPR yang paling penting, paling utama itu adalah BI checking. Oke. Itu yang paling standar banget gitu kan. Nah, jadi kalau awal mau ngambil KPR tapi tahu-tahu udah booking, koknya banyak, nah itu yang paling parah. betul. Siap. Tapi alhamdulillah saya aman Bu, BI checking. Ya? Aman. Oke, siap. Berarti tadi kita kembali lagi ya dengan income-nya tadi di 5.500.000. Betul. Nggak punya asuransi sama sekali. Nggak punya. Itu berarti kan kurang lebih di 2750. Betul. Berarti 2750 ya. Dengan di sini angsurannya kan kurang lebih dia di awalnya itu di 2 jutaan kurang lebih ya. 1,9 sampai 2 jutaan kurang lebih untuk klaster Sanurnya gitu. Berarti sebenarnya kalau itu mepet sekali. Tapi kalau bicara soal gitu gaji, ya. memang bersihnya 5.500.000 Bu Ningsi. Ada itu nggak apa namanya income yang lainnya? Nah, kebetulan di perusahaan saya ini ada tambahan nih Bu. Ada tambahan? Oh boleh? Dia itu berbentuk tunai. Nah, itu memang ada slip gajinya itu satu include dengan gaji saya setiap bulan. Tadi. Oh gitu, udah masuk ke dalam slip gaji ya. Siap. Itu ada ini Bu, apa uang transport, uang makan sama tunjangan saya jabatan. Di total keseluruhan dari tunjangan jabatan sama tadi gaji pokoknya kurang lebih berapa ya tunjangan jabatannya? Kurang lebih, ini nggak sombong Bu ya. Maaf ya. Ini di angka 9.800.000. Tunjangan jabatannya? Betul. Wow, besar. Tapi dengan gaji pokoknya tadi yang 5.500.000, berarti kan kurang lebih itu total keseluruhan di hampir 13 juta sekian ya. 14 jutaan ya. 14 juta 500. Berarti kalau ada tunjangan jabatan seperti itu aman. Aman Bu. Aman. Bisa ambil ini Bu. Bisa banget. Tadi dengan tunjangan jabatan cash ya? Cash. Diterima tunai, nanti paling ada tambahannya untuk buat SK tunai kurang lebih itu sih. Gitu. Paling kalau untuk persyaratannya nih Bu, ini kan udah salary saya udah seneng banget nih. Berarti lebih fixnya di Sanur ya? Betul dong. Pasti saya ambil nih Bu satu. Nah tapi saya mau nanyain Bu untuk kelengkapan data nih Bu. Soalnya teman-teman banyak bilang, Dre, hati-hati dia bilang datanya susah, mending ngambil mobil Dre dia bilang. Makanya saya langsung ke Bu Ningsi nih. Gitu kan. Coba Bu bantu terangin Bu persyaratan. Untuk persyaratannya Mas Andre ya itu kan kurang lebih terkait pengajuan KPR ya. Itu ada data pribadi sama data kerja. Kalau untuk data pribadinya kurang lebih ada kayak seperti KTP, KK, NPWP sudah ada? Sudah ada. BPJS Tenaga Kerja? Oh ada Bu. BPJS Kesehatan? Ada. Buku nikah belum ya? Belum. Belum nikah. Buku nikah belum. Oke, masih tinggal. Oke, siap. Buku nikah belum. Oke. Berarti tadi paling KTP, KK, NPWP, BPJS ya, BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Terus kalau untuk data kerjanya kurang lebih untuk SK kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, terus sama rekening koran 3 bulan terakhir. Itu kurang lebih. Tapi itu untuk yang tadi yang transfernya untuk gajinya itu tercermin ya di rekening. Termin Ibu. Tercermin ya. Oke, saya pakai payroll BCA. Siap. Oke, berarti bisa lanjut langsung ke booking ya. Alhamdulillah. Bisa ambil Boulevard boleh? Ada Bu ya Boulevard ya? Ada, Boulevardnya ada. Ini untuk klaster Sanurnya ya. Klaster Sanurnya ini lagi bookingnya hanya 2.500.000. Ada yang masih ada yang tanpa DP masih ada. Serah terima kuncinya di awal tahun. Jadi saran saya mau ambil yang cepat huni. Betul. Di awal Februari, Mas Andreas bisa pilih yang siap huni di bulan Februari kurang lebih gitu. Cocok banget sih ya. Dari awal sampai pertengahan mengenai persyaratan hingga pertanyaan yang tadi saya tanyakan sudah oke, Bu Ningsi. Paling saya mau nanya lagi Bu, terkait ini mungkin nanti saya pilih blog nih Bu ya. Tolong dibantu Bu ya. Boleh. Untuk fasilitas nih Bu. Fasilitasnya. Saya kan suka lari pagi Bu, anak muda biasa gitu kan, malam-malam gitu. Ada gak tuh Bu jogging track? Boleh Bu? Kebetulan kalau untuk di Geria Arta Sukasari Residen itu kalau untuk fasilitasnya udah lengkap banget. Apa aja Bu? Pokoknya udah lengkap. Yang paling utama nih itu gerbangnya kan dari Mas Andreas mungkin masuk ke sini ya ke Geria Arta Sukasari Residen. Tadi saya lewat. Nah, gerbangnya udah keren banget ya. Mewah banget juga. Betul.
Jadi mau yang tinggal di klaster Sanur, mau punya komersilnya maupun yang subsidinya, pokoknya kalau udah masuk ke Giri Arta udah keren banget gitu. Nah untuk fasilitas yang lainnya seperti Indomaret sudah ada, ruko-rukonya juga ada ya, ruko-rukonya yang ready. Siapa tahu ada teman Mas Andreas yang minat ruko, masih ada 1 unit ready. Siap, boleh di sini. Terus sama fasilitasnya sudah ada kolam renangnya juga. Kolam renangnya itu kita udah ready yang udah kurang lebih sudah 2 bulan ini ya. Sudah 2 bulan, sudah di open kurang lebih ya, grand openingnya dari grand opening kurang lebih sudah 2 bulan, sudah ada masjidnya juga sudah ready, jogging tracknya udah ready banget. Ada Bu? Ada banget. Nah, buat yang mau lari pagi, tiap pagi juga sudah siap. Mantap. Oke. Paling nanti Bu Ningsi dibantu kirimin untuk set plan bloknya ya? Boleh, siap, nanti yang dikirimin. Sanur sama foto-foto unitnya kirimin ke saya Bu ya? Siap Pak. Oke, nanti biar saya infoin ke pasangan saya dan orang tua. Gitu. Jadi masih mau dimusyawarahkan dulu. Betul, ya kurang lebih ya. Jadi terkait ini Bu, Andre mau nanya lagi nih Bu. Boleh. Sisa yang Nusa Penida, Canggu Belupart nih Bu ya. Mungkin Andre mau kesini dulu Bu ya. Boleh, siap. Siapa tahu aja ada tambahan kan lumayan Bu. Memang Andre niatnya itu mau ngambil beberapa unit, tapi satu buat orang tua ambil cash, satu mau di KPR-in. Oh gitu, siap. Gitu. Berarti ini yang mau di cashin yang mana nih? Nah itu dia, kita tanya dulu ya. Siap, boleh. Ini Bu Ningsi, saya lihat harga 185, cicilan 1 juta nih gimana Bu? Iya, kalau untuk subsidi nih, ini kita bicaranya tadi kan Mas Andreas menjelaskan bahwa mau beli cash sama mau KPR. Betul. Nah, yang mau saya jelaskan, Mas Andreas mau untuk subsidinya mau KPR atau mau cash? Kalau dari harga sih kayaknya ini lebih ke KPR aja di Indonesia. KPR ya sih ya. Betul. Nah, kalau untuk rumah subsidi ini harganya di 185 juta untuk harga jualnya ya. Di luar dari ada peningkatan mutunya. Kalau untuk di Giri Arta Sukasari Residen itu ada penambahan untuk peningkatan mutunya di 41.850. Gitu. Jadi kalau Mas Andres mau beli cash itu jadi totalnya di 225.850 kalau untuk Mas Andres mau beli subsidi cashnya kurang lebih gitu. Tapi kalau untuk mau KPR cukup booking 2 juta ya, DP-nya bisa dicicil selama 12 kali gitu untuk di Nusa Penida. Tapi kita di sini peningkatan mutunya itu udah oke banget, keren banget karena rumahnya sudah speknya sudah pakai hebel, double dinding, udah tembok masing-masing. Belakang rumah sudah tembok sampai 2 meter ya. 2 meter sama sudah dapat meja dapurnya, airnya sudah diborkan. Gitu. Berarti kalau untuk subsidi dia ada penambahan mutu Bu Ningsi ya? Betul, peningkatan mutu. Oh ya, peningkatan mutu ya? Betul. Dengan nominal 41.850 bisa dicicil selama 12 kali gitu. Kalau untuk biayanya sih dia ada penambahan lagi kurang lebih untuk sebelum akad kredit itu ada TUM. Betul. Namanya tabungan uang muka. Itu kurang lebih kisarannya kurang lebih di 3 jutaan. Itu biaya KPR subsidi plus sama deposit angsuran pertama, kurang lebih itu. Oke. Gitu. Berarti kalau untuk masalah pemberkasan bisa lah dibantu Bu Ningsi ya? Siap, yang penting berkasnya aman ya. Aman, tenang aja. Siap. Selama BI checking aman, nggak ada angsuran, nggak ada call-callan ya, call 5. Mulai dari call 1 sampai call 5, insya Allah lancar. Bu, tapi kalau untuk Nusa Penida Bu, ini satu gate atau beda gate Bu? Nah, kalau untuk Nusa Penida itu dia sistemnya kalau untuk di Giri Arta Sukasari Residen mau yang komersil maupun subsidi kita sistemnya klaster. Jadi sudah klaster masing-masing gitu. Jadi biar rumah subsidi tapi dia sini tetap sistemnya one gate system. Berarti sudah klaster Bu? Betul banget. Gitu. Cuma di 1 jutaan tapi dia di klaster. Ini developernya dari mana Bu? Nah, untuk developernya kita dari PT Padma Warna Arta. Betul, karena kan kita di sini di PT Padma Warna Arta ini kita untuk di Giri Arta Sukasari Residen ini proyek yang ke-7. Sebelumnya sudah ada Giri Arta Rajek 1, 2, 3, 4, lalu ada Giri Arta Rancabangun sama Giri Arta Sepatan. Nah yang ke-7 kurang lebih di Giri Arta Sukasari Residen. Ini luar biasa. Berarti bisa jadi, saya Mas Andreas ya? Bisa. Jadi Mas Andreas kebanyakan konsumen yang aman nggak ya Bu untuk sertifikasinya? Itu dia tuh. Betul. Saya mau nanya-nanya tentang masalah legalitas Bu Ningsi. Karena belum lama saya dengar berita itu ada satu mungkin developer ya, saya lupa deh itu ya namanya. Itu apa Bu ya sebenarnya? Mangkrak Bu. Mangkrak, iya. Siap. Gitu. Kalau untuk perihal takut ya, siap.
Kalau untuk di Griarta Sukasari Residen dijamin ya, dijamin dalam hal kita melihat proyek-proyek sebelumnya dari PT Patmawarna Arta, dari Griarta Rajek, Griarta Rajek 1, 2, 3, 4, terus ada Griarta Rancabango, Griarta Sepatan. Jadi maupun yang sudah huni di Griarta Sukasari Residen, mungkin Mas Andreas bisa nih main-main ke lingkungan ya, di dalam di klaster bisa tanya-tanya gitu ya, boleh banget ya. Jadi untuk legalitasnya insya Allah dijamin aman untuk unit yang ada di Griarta Sukasari Residen. Gitu. Alhamdulillah sih. Tapi kalau untuk sertifikat Bu, finalnya di Griarta Sukasari ini, finalnya di SHM atau SHGB Bu? Nah, untuk sertifikatnya baik rumah subsidi maupun komersil itu SHGB, tapi sudah pecah atas nama konsumen. Kurang lebih gitu. Nanti pada saat akad kredit itu nanti Mas Andreas bisa nih, misalkan mau pengajuan untuk jadi SHM itu bisa banget. Mau di awal KPR boleh, maupun di akhir KPR. Gitu kurang lebih seperti itu Mas Andreas. Oh berarti boleh ya? Boleh. Maksudnya yang namanya orang tua Bu ya, dia itu nanyain itu legalitas apa apa tuh Re, gitu kan. Mungkin kalau konsumen kan lebih enaknya kalau sudah jadi hak milik kan udah tenang ya, kurang lebih udah jadi SHM nih gitu. Betul. Oke, paling saya mau nanya ini nih. Kayak dari tadi tertarik banget nih Bu Ningsih. Ruko ya. Brosurnya besar ya kan, lantai 2 tadi saya pas masuk sebelum ketemu Bu Ningsih. Siap. Saya lihat ini kok rumah lantai 2 apa-apa gitu, tapi namanya Canggu Boulevard. Betul. Nah, saya mau nanya Bu Ningsih. Siap. Ini rumah atau ruko Bu Ningsih? Nah, kalau untuk Canggu Boulevard itu ruko Mas Andreas. Oh, ruko. Mungkin Mas Andreas nih ada pandangan untuk buka usaha bisa banget. Kebetulan kemarin orang tua saya itu saya modalin. Oh gitu sih. Dia usaha ini apa sih sebutnya Bu, anak muda tuh kalau nongkrong kafe. Oh iya, banyak yang sekarang ya lagi menjamur ya. Itu kalau saya ambil di sini Bu, taruhlah tadi kan saya tertarik Sanur ya, Sanur sama Nusa Penida saya mau ngambil 2 unit nih. Siap. Nah, cuman karena Bu Ningsih tadi ngomong boleh usaha di sini. Ini saya tertarik lagi nih malah sama ruko nih. Sama ruko ya. Ketahuan saya nggak ngambil 2 unit, tapi saya ambil ruko, gimana Bu Ningsih? Nih bisa banget. Karena kan sayang banget nih saya usahanya. Betul. Tapi itu gajinya kurang lebih di 14.500.000 ya. Betul. 14.500.000. Oke, siap. Jadi tadinya saya kan tadi mau ngambil si subsidi ya. Subsidi ini kan saya mau beli cash. Nah, jadi cash ini saya masukin untuk sama DP? Iya. Oh, boleh banget, bisa banget. Itu untuk memperkecil plafonnya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti larinya ke angsuran Mas Andreasnya lebih kecil ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Udah cakar ayam juga ya. Betul. Spesifikasinya. Kebetulan kalau kita di sini kan untuk ruko ya, untuk pangsa pasarnya di sini kan kita keseluruhan ada 12 klaster nih. Pangsa pasarnya kurang lebih kakaknya di sini ada 10.000 maaf ya, kurang lebih di 10.000 kakak ya gitu. Jadi untuk pangsa pasar ke depan bukan sangat menjanjikan ya. Sangat ramai lah kurang lebih seperti itu ya untuk kedepannya, kurang lebih untuk bila keseluruhan unitnya sudah ready semua, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pangsa pasarnya sangat ramai kurang lebih untuk di ruko Canggu Boulevard, kurang lebih seperti itu. Apalagi kan untuk gerbang utamanya ada akses orang keluar masuk ya. Nah itu jadi baik orang dari luar bisa akses masuk ke dalam, bisa ke ruko-rukonya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Sama ditambah yang dari dalamnya, kurang lebih seperti itu Mas Andreas gitu. Kalau yang saya lihat sih kayaknya memang strategis banget ini lokasinya. Makanya tadi saya agak sedikit ke-trigger Bu ya. Bagus kayaknya untuk usaha kafe gitu. Apalagi yang saya lihat ada beberapa unit juga tadi ada yang belum ditempati Bu Ningsih. Betul. Itu udah dimilikin atau masih kosong Bu? Kebetulan untuk rukonya masih yang ready, masih tersisa 1 unit. Kalau Mas Andreasnya minat, rukonya hanya booking 5 juta sudah all in sampai akad kredit plus dapat 2 buah unit AC. Gitu. Pokoknya apalagi ditambah dengan tadi tambah DP-nya kurang lebih angsurannya bisa di 5 jutaan per bulan. Gitu. Tipe berapa Bu ruko? Nah, untuk rukonya sendiri tipenya 105/60. Jadi karena kita kan tanahnya di luas luas tanahnya untuk rukonya di 60, lebar muka rukonya itu 5 meter, ke belakangnya 12. Jadi luas tanahnya 60, luas bangunannya di 105. 2 lantai dengan konsep di masing-masing, di lantai 1 ada, di lantai 2-nya juga ada. Dan masih ada space kosongnya untuk di bagian belakang itu ada untuk buat dapur ya, kurang lebih seperti itu bisa.
gitu. Ini untuk AJB, BPHTB, surat-surat aman Bu ya? Surat-surat aman, ya untuk surat-surat aman. Mas Andre tadi kembali lagi saya sudah sampaikan bahwa untuk proyek yang ada di Gri Arta Sukasari Residen bisa dilihat dari mulai Gri Arta Raja ya 1, 2, 3, 4 terus sampai di Gri Arta Rancabango maupun Gri Arta Sepatan maupun yang sudah dihuni di Gri Arta Sukasari Residen, kurang lebih seperti itu ya. Aduh. Kalau minat saran saya boleh booking unitnya atau mungkin masih mau dimusyawarahkan dulu dengan pihak keluarga. Aduh, Gitu. mantep banget nih ya. Saya tertarik banget nih Bu Ningsih. Kalau buat kedepannya Bu, sangat ramai. nih saya udah fix ini, kayaknya hati saya tertuju sama ruko. Ya. Ruko Canggu Bupat ya. Betul, Kak, betul. Lokasinya Bu Ningsih. Ini tuh masuknya Rajak atau Sepatan sih? Nah, kalau untuk lokasi perumahan Gri Arta Sukasari Residen, kalau lokasi kita berbatasan dengan Sepatan. Tapi secara akses pemerintahan ya, kita masuknya di Jalan Ahmad Yani Sukasari, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang untuk secara pemerintahannya. Tapi kalau untuk lokasi kita berbatasan dengan Sepatan, kurang lebih seperti itu. Untuk akses juga di sini udah banyak perumahan nih, kurang lebih Mas Andreas ya. Terus kalau yang lain kan belum ada rukonya. Rukonya baru di Gri Arta Sukasari Residen. Kalau saran saya, kalau buat usaha bisa ambil rukonya di sini. Kenapa? Karena dari yang di luar tadi bisa masuk belanja di di sekitar ruko Canggu Boulevard. Kalau saran saya seperti itu. Ditambah lagi sama yang udah huni di dalam ya, yang di dalam Gri Arta Sukasari Residen. Kurang lebih seperti itu. Jadi pangsa pasarnya sangat ramai, kurang lebih buat ke depannya ya. Oke, berarti kalau untuk row jalan depan ruko itu bukan umum Bu Ningsih ya? Iya, bukan. Kalau untuk buat parkirannya itu bukan umum ya. Kalau untuk raw jalannya kita di 8 meter depan ruko ada ya. Lalu 8 meter lagi kita kurang lebih untuk 2 jalur yang masuk sama yang keluar itu kurang lebih ada 16 meter. Oke, jadi gini Bu Ningsih, saya kan sering banget keluar kota juga nih. Untuk aksesnya nih, berapa kilometer untuk ke bandara yang paling terdekat di sini tuh bandara apa? Kalau untuk yang terdekat ya, ke bandara itu sekitar 35 menit. Ya, 35 menit. Ya, betul. Kurang lebih bisa dijangkau 30 menit ke bandara, lebih dekat gitu. Untuk akses tolnya juga itu bisa dengan lewat bandara bisa juga dengan lewat dari pintu tol Cikupa, kurang lebih itu. Jadi kalau ke pintu tol Cikupa kurang lebih itu kisaran di 30 menit gitu, lebih 30 menit ya. Betul. Sebenarnya sih saya tertarik banget nih Bu Ningsih, bisa kasih saya waktu nggak sih Bu Ningsih ini? Buat nahanin bloknya ini, kan tinggal 1 tadi ya? Oh, betul banget. Karena saya masih mau coba cek dari segi akses gitu. Ada beberapa, nanti boleh temenin saya juga mungkin ya Bu Ningsih ya? Boleh. Soalnya saya masih ada yang mau saya tanya-tanya nih tentang spesifikasi bangunan ruko nih Bu Ningsih. Tadi kan Jadi saya mau survei ya? Hah? Mau survei ke ruko? Betul. Boleh banget. Karena saya mau Tinggal 1 unit. Iya, siap. Nanti rebutan. Aduh. Iya. Kalau dikit ya hanya dari kantor dikasih waktu sehari ya. Setelah 1 hari itu sudah di open kembali bloknya. Paling Bu Ningsih saya pengen tanya ini nih, spesifikasi. Untuk pondasinya ini apa Bu Ningsih? Kalau untuk pondasinya, kalau untuk ruko pakai ceker ayam. Jadi dia lebih kuat dan pokoknya lebih kuat dan kokoh, kurang lebih seperti itu. Aman berarti ya? Aman, untuk 2 lantai, betul. Kadang kan biasanya ruko yang saya lihat ini kan masih ada yang apa ya, belum cakar ayam Seluk pondasinya. ya, kurang lebih ya, betul. Gitu. Kalau misalkan untuk di ruko Canggu Boulevard kita udah pakai ceker ayam, jadi udah lebih aman, betul banget. Mau dibikin 2 lantai, mau dibikin 3 lantai, pokoknya aman. Kalau untuk strukturnya itu, Bu Ningsih ini pakai apa kalau strukturnya? Struktur gimana tuh Kak maksudnya? Maksudnya pengecorannya itu tuh, ya kan? Dia apa beton atau gimana? Udah cer beton. Udah beton ya? Betul, betul banget. Jadi udah kuat banget, udah tahan lama ya, kurang lebih seperti itu ya, gitu untuk speknya. Kurang lebih. Untuk keramik ukuran berapa Bu Ningsih? Untuk keramiknya ya, Iya. itu keramik ukurannya 60 x 60 granit ya, kurang lebih. Gitu. Udah granit Bu Ningsih? Homogeneous. Luar Iya, biasa kurang juga lebih, ya. betul. Pasti nyokap saya seneng Seneng banget ya, nih. betul. Nggak salah saya pilih di sini, fasilitasnya komplit gitu kan, Iya, row fasilitasnya jalannya lengkap. lebar ya. Luas, betul. Udah cakar ayam lagi ruko. Udah lebih kuat dan kokohnya, betul banget Kak. Betul. Oke. Nah, Ini kalau untuk septic tank kan pasti saya kan bikin kafe, toilet otomatis umum Bu Ningsih. Betul. Saya bakal nanya septic tank perlu banget Nah, nih. Septic tank di sini udah apa nih? udah pakai biotank. Udah biotank. Lebih tahan lama, lebih awet. Nah, langsung booking berarti Mas ya?
boleh deh nanti ya. Saya langsung pilih bloknya tinggal 1 unit ya. Tinggal Nanti bantu 1 saya unit, untuk cek. siap. Paling coba sebentar saya pelajari dulu Bu Ningsi ya. Boleh. Dari segi struktur bangunan hingga Pokoknya udah untuk struktur bangunan dijamin oke banget. Udah kuat banget ya, karena udah pakai cakar ayam. Tadi cornya juga sudah cor beton. Untuk lantainya sudah pakai homogeneous tile ya, kurang lebih seperti Betul. itu, dengan ukuran lantainya di 60 ke 60 gitu. luar biasa. Bu, ini udah masuk brand apa aja Bu Ruko? Kalau di Ruko itu sudah ada Indomaret, Oke. sudah ada air oksigen Force-nya ya, sudah ada beberapa yang sudah juga ada visi, ada internet juga udah masuk ya. Jadi nah untuk kafe cocok banget, belum ada. Kafe belum ada Bu ya? Betul banget. Karena saya nggak mau Bu Ningsi, saya ambil ruko, nanti orang tua saya melihat ada kafe di situ. Karena belum ada, jadi boleh segera. Nah, kalau memang belum ada, saya ambil. Betul, belum ada. Karena kan makanan saya biasanya anak-anak sekolahan. Betul. Saya pasti nanti bakal tanya Bu Ningsi lebih jauh lagi gitu ya. Karena terkait usaha ini memang usaha yang bukan sekedar satu Bu Ningsi. Betul. Ya alhamdulillah saya sudah buka cabang hampir 7. Wow. Gitu, ini adalah cabang ke-7 saya nih. Ini saran yang bagus banget. Kalau saran saya ambil Ruko Canggu Boulevardnya, karena kenapa? Pangsa pasarnya untuk dari dalam perumahan Gria Arta Sukasari Residen sudah sangat banyak ya. Lalu ditambah lagi dengan sekitar Gria Arta Sukasari Residen yang belum ada rukonya. Itu saran saya gitu. Jadi Berarti udah pangsa pasarnya sangat ramai. Total klaster sini ada berapa Bu Ningsi? Kurang lebih untuk keseluruhan ada 12 klaster. 12 klaster ya? Iya, betul. Dan untuk yang dihuninya kurang lebih ada 10 ribuan. Oke. Gitu. Blok tinggal berapa Bu? Kalau untuk blok ini tinggal Ruko? 1 unit. Tinggal 1 ya? 1 unit. Betul. Apalagi ditambah sudah ada kolam renangnya. Jadi kalau saran Jadi, saya maksud disegerakan. saya mau nanya dulu nih, nanti beres kita langsung cek unit, langsung Boleh, saya ambil bloknya. Siap. Gitu, Pak. Bu Ningsi, ya. Pokoknya nanti prosesnya dibantu. Pokoknya dengan tadi melihat balik lagi tercermin dari income-nya, dari data kerjanya Mas Andreas, Betul. yang kalau dicek tadi sudah oke banget Betul. ya. Nah. Itu kurang lebih. Saya lupa Bu Ningsi, tadi kan bicara soal rumah. Apakah persyaratan saya jika saya ngambil ruko KPR ada tambahan Bu Ningsi? Tadi kan saya juga udah buka-bukaan, saya kan punya usaha. Dengan income saya apakah cukup? Apa ada perlu tambahan? Iya, kalau dari yang tadi sudah Mas Andreas jelaskan ya, tadi dengan income-nya di 14 juta sekian. Saya geser dulu Bu Ningsi ya. Boleh, siap. Nah, saya ambil ruko nih ya. Siap. Iya, dengan untuk pengajuan di rukonya dengan income-nya di 14.500.000 plus tadi Mas Andres infonya kan tadi membeli subsidi nih. Betul. Tapi mau dialihkan untuk DP di ruko ya. Betul. Kurang lebih harga rukonya kan kita 1 miliar nih. Tapi karena berhubung bulan ini, khusus bulan ini nih, diskonnya lagi ada promo diskon 200 juta. Jadi udah untung banget kan? Nah, Ini bullshit gak nih Bu Ningsi? enggak, ini betul banget. Makanya Bener ya? Mas Andres iya, dijamin ya. Harga berarti masih 700 jutaan kalau misalkan promonya segitu. Harganya di 800 juta, dipotong dengan booking ya 5 juta, jadi di 795 juta untuk plafon kreditnya. Oke, cocok. Gitu. Boleh Bu Ningsi dilanjut lagi tadi. Dari persyaratan saya apakah masih bisa ditambah atau sudah cukup hanya Sudah cukup, dari data kerja udah cukup, karena tadi Mas Andres kan dari rumah Nusa Penida tadi ya. Betul. Dari subsidi yang mau dialihkan ke DP ruko itu bisa mengurangi sehingga cicilan ruko Mas Andres mungkin lebih kecil dari yang seharusnya, kurang lebih seperti itu. dengan usia saya sekarang di 27 dapat tenor berapa Bu Ningsi? 20. Jangan lama-lama loh Bu, saya nggak mau Bu. Iya. Kalau untuk tenor kita kembalikan lagi sama pihak banknya, betul. Tapi sebagai konsumen Mas Andreas bisa untuk pengajuan tenornya. Misalkan Mas Andreas, saya mau pengajuan di 15 tahun itu boleh banget. Tapi kita kembalikan lagi nanti sama pihak banknya. Itu nanti oleh pihak analisnya hasilnya seperti apa, itu yang diberikan dari pihak banknya, kurang lebih seperti itu sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit ya ke Mas Andreas, kurang lebih itu. Gitu. Jadi berarti nanti untuk pengajuan KPR-nya boleh di tenornya, tapi nanti kita kembalikan lagi oleh pihak banknya, kurang lebih. Saya minta 10 tahun bisa berarti ya? 10 tahun pengajuan boleh, tapi hasilnya nanti dari pihak analis banknya, kurang lebih seperti itu. Oke sih, paling dibantu aja Bu Ningsi ya. Saya kalau mau booking nanti gampang ya. Iya, Langsung boleh banget. dibantu ya. Maaf ya. Dan untuk yang terakhir paling Bu Ningsi ya, mengenai dari MOU gitu nanti saya bisa kerjasama nggak tuh ya?
MOU. pihak ini brand-brand yang lainnya gitu di Oh, sini. boleh Karena banget. kan saya kan banyak sekali referensi Siap. gitu. Siapa tahu nanti saya dapat cuan dari Bu Ningsih kan? Siap, boleh. Aman. Aman ya, Untuk Mas, ya? cuan aman banget ya. Yang penting masnya bawa pasukannya. Aman, pokoknya aman. Untuk itu aman ya. Yang penting pasukannya dibawa ya. Boleh pilih unitnya yang Oke, ada di Gri oke, Arta Sukasari siap. Residen. Siap. Intinya sih itu aja. Paling ini saya bawa Bu Ningsih ya. Boleh, siap Mas Pokoknya Andreas. saya sudah cocok di Rukonya Ruko Canggu ya. Siap. Oke. Tolong dikipin, Siap. saya langsung cek unit, Boleh, kemudian Bu siap, Ningsih ya. siap. Langsung saya ambil booking. Siap. Oke Bu Ning. Oke, untuk keepnya 1 hari Mas Andreas ya. Siap. Nanti saya info kembali, Mas Andreas mohon info kembali ke saya ya. Siap. Saya tunggu sampai 1 hari ini. Bila tidak ada infonya, bloknya akan dibuka kembali dari pihak kantor. Kurang Oke, lebih seperti siap itu. Bu Ningsih. Gitu. Mungkin hari ini seperti itu aja Bu Ningsih ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, untuk teman-teman sekalian ya, tadi sudah cukup jelas ya. Yang dipertanyakan oleh Mas Andreas sebagai tamu ya hari ini mengenai unit-unit yang ada di Gri Arta Sukasari Residen ya. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Mas Andreas Ya. sebagai tamu di Gri Arta Sukasari Residen ya, di acara saya juga kurang lebih seperti itu ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau seperti Mas Andreas yang minat banget atau masih lihat-lihat tanya-tanya, boleh banget datang ke Gri Arta Sukasari Residen. Nanti ketemu sama kita berdua, boleh dengan saya Ningsih. Saya Andreas. Boleh nanti nomor di bawah ini ya teman-teman ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa.